Karena keluarga saya bukan dari agama Kristen, jadi pastinya orang tua saya menentang. Pastinya orang tua saya menentang, terutama mama saya. Mama saya sangat tidak setuju dengan saya ke gereja waktu itu. Sebelumnya itu saya kan masih ikut agama orang tua. Saya itu tidak merasakan ada satu hal yang luar biasa. Saya merasakan hidup saya itu biasa-biasa saja. Ya, wah, ketika saya ibadah tuh ada hal yang berbeda. Ketika saya masuk ke dalam ibadah dan saya ikut ibadah, saya merasakan suatu kedamaian, ketenangan gitu. Walaupun ada masalah, damai sejahtera itu nggak pernah hilang. Karena saya berubah cara berpikir saya. Kalau dahulu mungkin saya menaruh kepercayaan kepada diri saya sendiri, tapi setelah saya mengenal Tuhan, saya menaruh kepercayaan saya itu kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan dapat menolong saya apapun kondisi dan masalah saya. Itu yang membuat saya jadi lebih tenang, lebih bisa menghadapi masalah itu dengan damai sejahtera. Perkenalkan, nama saya Steven Martono. Saat ini saya berumur 34 tahun. Saya melayani sebagai core leader dan saya saat ini sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan e-commerce dan satu-satu di Indonesia dan sebagai lead dari tim data. Ya, saya tidak lahir dari agama Kristen. Saya waktu itu mengikuti agama orang tua saya dan dengan proses pada akhirnya saya dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sepenuh hati saya saat ini. Bagaimana proses Ko Steven mengenal Tuhan Yesus? Boleh tolong ceritakan, Ko? Ya, sebelum saya mengenal Tuhan itu, sebelumnya itu saya kan masih ikut agama orang tua. Saya itu tidak merasakan ada satu hal yang luar biasa. Saya merasakan hidup saya itu biasa-biasa saja, ya begitu-begitu saja. Jadi dan entah ini kebetulan atau enggak juga, saya juga seperti setiap tahun itu ada musibah gitu yang mungkin saya bisa bilang ini sebagai kutukan gitu. Karena selalu di periode yang sama dan waktu yang sama itu ada saja masalahnya gitu, entah masalah kecelakaan, saya pernah kerampokan, bahkan kecelakaannya itu pernah saking parahnya saya sampai masuk rumah sakit itu 1 bulan gitu, kayak dirawat 1 bulan karena parah sekali gitu. Terus di luar mungkin saya bisa bilang kayak ini kayak kelalaian saya, kesalahan saya kalau misalnya kejadiannya itu mungkin di waktu-waktu yang berbeda, yang sangat random gitu. Tapi ini benar-benar di waktu yang sama dan periode yang sama, hanya beda tahun. Jadi tiap tahunnya saya tuh kalau sudah mulai masuk ke periode-periode yang itu, saya sudah mulai kayak khawatir. Wah, saya was-was dan bahkan saya kadang-kadang sampai lebih prefer di rumah karena kalau keluar itu saya takut ada kejadian gitu. Dan di luar itu pun masih ada hal-hal lain lagi seperti saya sulit untuk merasakan damai sejahtera, ketenangan, dan terutama dalam masalah finansial sendiri pun saya selalu merasakan seperti masa depan itu tidak pasti dan saya benar-benar khawatir akan itu karena terutama saya kan sebagai karyawan ya mungkin waktu itu baru fresh grade, gajinya belum seberapa, jadi melihat masa depan itu semakin khawatir, makin takut, makin tidak tahu harus seperti apa lagi gitu. Terus titik turning point-nya ketika saya bagaimana jadi Kristen, jadi suatu saat saya ikut teman saya untuk beribadah di NDC, di NDC Central Park waktu itu namanya masih Nafiri Allah kan ya. Jadi saya beribadah di sana dan saya merasakan wah ketika saya ibadah tuh ada hal yang berbeda. Saya seperti ketika saya masuk ke dalam ibadah dan saya ikut ibadah, saya merasakan suatu kedamaian, ketenangan gitu. Dan akhirnya saya rutin, saya coba datang terus selama 1-2 bulan dan ketika saya sudah mulai rutin datang 1-2 bulan itu tiba-tiba dibuka ada acara namanya UDB, Umat Dewasa dan Berbuah. Nah di saat itu saya setelah selesai ibadah ditawari oleh Pak Jeffrey Pio waktu itu masih. Nah Pak Jeffrey Pio itu nawarin saya untuk ikut UDB dan teman saya. Waktu itu saya masih menolak karena saya pikir sudahlah cukuplah ibadah hari Minggu harusnya cukup gitu. Jadi karena waktu itu saya juga belum dibaptis, hanya ikut ibadah Minggu rutin. Nah pada suatu saat ketika ibadahnya saya berbeda sama teman saya, tiba-tiba teman saya itu dipaksa oleh Pak Jeffrey Pio kayak udah ikut langsung didaftarkan. Teman saya pun daftarkan nama saya di saat itu juga, sehingga saya merasa mungkin Tuhan yang mengkehendaki saya untuk ikut. Dan akhirnya saya pikir ya nggak ada salahnya coba gitu. Saya datang, saya ikutin dan di situ saya mendapatkan seorang mentor ini yang benar-benar membimbing saya. Dan mentor ini sangat care sama saya, dia peduli sama saya, dia mau dengerin masalah saya, dia doain saya, bahkan benar-benar setiap masalah saya itu dia mau kasih bantu untuk kasih solusinya, dia mau kuatin saya gitu. Dan di UDB itu pun sambil berjalan saya akhirnya semakin percaya dengan Tuhan, saya semakin yakin
Dan di UDB itu saya dibaptis dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya. Apakah ada tantangan yang dilalui Ko Stephen saat awal percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Kalau tantangan pasti ada ya. Jadi waktu awalnya itu karena keluarga saya bukan dari agama Kristen, jadi pastinya orang tua saya menentang, terutama mama saya. Mama saya kayak sangat tidak setuju dengan saya ke gereja waktu itu. Jadi setiap kali saya mau beribadah itu awalnya saya masih diam-diam, tapi lama-lama kan ketahuan. Dan jadi setiap kali saya mau beribadah, itu mama saya itu selalu marah-marah gitu. Jadi kayak marah, intinya saya nggak boleh kasih saya pergi. Ketika saya pulang pun dia marah-marah lagi karena saya baru dari gereja gitu. Nah, jadi tapi yang berbeda itu karena saya sudah menerima Tuhan dan saya sudah belajar tentang firman Tuhan, respon saya berbeda gitu. Saya lebih merespon mama saya dengan lemah lembut, dengan kasih, tidak marah-marah balik. Karena biasanya anak muda kalau dimarahin orang tua kan nggak mau kalah marah balik. Saya belajar untuk menahan diri waktu itu. Sehingga ya singkat cerita 1-2 tahun kemudian, akhirnya mama saya melihat ternyata perubahan itu bukan terjadi sementara waktu, tapi konsisten terjadi selama sepanjang waktu itu. Hingga akhirnya mama saya itu merasa, oh ternyata anak saya itu ikut Kristen itu berubah orangnya menjadi yang lebih baik, secara personal juga lebih baik. Jadi mama saya itu akhirnya support. Bahkan ada waktu di mana ketika misalnya mama saya harus ke gereja gitu pagi-pagi, atau ada Natalan gereja pagi-pagi, itu mama saya itu kadang-kadang bangunin ketika misalnya saya kesiangan itu, bahkan disiapin sarapannya gitu untuk saya boleh berangkat ke gereja gitu. Sebelum saya berangkat ke gereja saya disuruh makan dulu segala macam. Jadi itu perubahan yang terjadi ketika dari awal sampai akhirnya. Seperti apa contoh perubahan yang Ko Stephen alami? Ya, perubahan yang aku alami itu kalau dari luar gitu, yang orang lihat ya, itu pasti yang pertama adalah sifat saya gitu. Karena dulu saya kan suka marah-marah, emosian, terus suka mungkin berkata-kata kasar, terus kalau misalnya ada masalah ya, itu seringkali saya larinya ke rokok. Bahkan semakin parah masalahnya, semakin parah merokoknya gitu. Tapi sejak saya mengenal Tuhan, itu semua berubah gitu. Saya lebih bisa menahan diri, kayak contoh tadi yang saya menghadapi mama saya lebih bisa meredam emosi saya lebih bisa lebih berpikir dulu sebelum merespon, jadi lebih benar-benar nggak ego orangnya. Dan rokok pun saya sudah berhenti, jadi mau ada masalah sebesar apapun saya nggak pernah kembali rokok. Bahkan saya tidak pernah berpikir untuk kembali merokok karena pikiran saya sudah lebih tenang, sudah lebih damai sejahtera gitu. Itu kan yang dari luar. Tapi kalau dari internal saya, yang saya rasakan adalah saya merasakan suatu damai sejahtera yang saya belum pernah rasakan sebelumnya. Saya merasakan ketenangan, kedamaian. Walaupun ada masalah, damai sejahtera itu nggak pernah hilang. Karena saya berubah cara berpikir saya. Kalau dahulu mungkin saya menaruh kepercayaan kepada diri saya sendiri. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, saya menaruh kepercayaan saya itu kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan dapat menolong saya apapun kondisi dan masalah saya. Itu yang membuat saya jadi lebih tenang, lebih bisa menghadapi masalah itu dengan damai sejahtera. Sebelumnya Ko Stephen ada cerita soal yang mengalami kutukan itu ya Ko ya. Setelah menjadi Kristen, apakah hal itu ada yang berubah? Oh ya, nah kalau kita ingat tadi kan saya sempat cerita tentang kutukan yang saya alami gitu. Nah kutukan ini pun ketika saya mengenal Tuhan dan saya dibaptis, kebetulan pas di UDB itu ada didoakan tentang pelepasan kutukan itu. Jadi setelah didoakan itu dan saya dibaptis, di tahun-tahun yang akan datang itu semua gak pernah kejadian lagi. Memang di awal 1 tahun 2 tahun pertama saya masih sedikit was-was, namanya trauma kan ya, pasti ada waktu untuk pemulihan. Saya masih sedikit was-was, saya masih khawatir, aduh tahun ini apakah masih ada kejadian. Walaupun saya terus berdoa bahwa Tuhan lindungi saya gitu. Dan benar-benar setelah itu 2 tahun kemudian saya lihat tuh kejadian itu gak pernah kejadian lagi. Saya sangat bersyukur bahwa perlindungan Tuhan itu dan kuasa Tuhan itu begitu luar biasa, sehingga saya benar-benar terbebas dari kutuk dan gak pernah ada masalah lagi. Sejak itu setelah 2 tahun kemudian saya benar-benar percaya penuh bahwa kutukan itu nggak akan ada lagi. Dan setiap tahun saya tidak pernah merasa kekhawatiran tentang akan ada kecelakaan lah, entah ada musibah apapun lagi, karena perlindungan Tuhan tuh begitu luar biasa dalam hidup saya. Selain itu, apa Ko Stephen mengalami sesuatu yang berbeda dari sisi mungkin finansial dan sebagainya? Oh ya, oke kita mulai ya. Jadi selain itu finansial pun memang tidak langsung selesai gitu. Memang masih ada masalah. Orang tua saya juga bangkrut usahanya. Jadi selain saya bekerja sendiri, saya harus support orang tua saya juga harus mempersiapkan masa depan saya gitu. Jadi tapi saya bisa menghadapinya, menjalaninya dengan lebih tenang, lebih percaya, lebih yakin bahwa masa depan itu
pasti baik, karena firman Tuhan yang mengatakan rancanganku rancangan yang penuh pengharapan gitu. Dan ini saya punya contohnya itu ketika saya mau menikah gitu dengan pasangan saya. Nah, waktu itu kita itu sama-sama bekerja. Kalau dihitung dengan hitungan dunia, dana yang terkumpul kita itu tidak cukup, karena kita waktu itu punya komitmen bersama, oke, tahun depan kita mau menikah gitu. Kalau kita hitung, dana itu nggak cukup untuk persiapan pernikahan kita. Tapi setelah kita diskusi dengan teman-teman core, nah ini pentingnya core ya, jadi saya diskusi dengan teman-teman core, saya minta pendapat, dan akhirnya singkat cerita kami yakin bahwa kami harus dengan iman mempersiapkan semuanya itu. Dan akhirnya kita mulai berkeliling-keliling mencari ke pameran-pameran. Kami bahkan dengan iman, kami bahkan ada taruh DP di salah satu vendor yang memang dia bisa untuk jangka panjang. Jadi waktu itu pun saya bahkan saya belum punya tanggal, saya cuma bilang ya tahun depan gitu ke vendor itu gitu ya. Tapi karena vendor memang bisa jangka panjang, dia oke gitu. Jadi sepanjang perjalanan kami pun tetap dengan iman percaya sama Tuhan, mempersiapkan semuanya. Dan di tengah-tengah itu ada aja cara Tuhan. Saya dipromosikan, terus ada project-project yang Tuhan kirimkan buat saya yang fee-nya itu bisa menutupi segala kebutuhan biaya pernikahan kami gitu. Dan pada akhirnya ketika kami menikah, itu semua dananya itu tercukupkan. Dan yang luar biasanya bukan hanya tercukupkan, saya dan istri saya dikasih kesempatan untuk berlibur honeymoon itu sampai ke Jepang gitu. Jadi Tuhan tuh mencukupkan bukan hanya pernikahannya, bahkan sampai liburannya. Setelah itu, kan biasa setelah menikah harus punya tempat tinggal. Nah, ini yang luar biasanya, Tuhan pakai teman core yang saya nggak pernah minta, saya nggak pernah cerita juga bahwa saya hanya cerita saya lagi mau nyari tempat tinggal. Ada teman core yang tiba-tiba menawarkan kepada saya, mau nggak tinggal di tempat dia hanya dengan bayar sewa 1/3 dari harga pasaran. Jadi saya benar-benar kaget, wah Tuhan tuh luar biasa banget bisa memberikan semuanya dengan cara yang bahkan saya nggak pernah terpikirkan gitu. Saya berpikir kan adalah ya udah kita cari sewa, cari yang murah-murah, tempat jelek juga nggak apa-apa. Ternyata Tuhan kirimkan tempat yang bagus untuk kita sewa dengan harga yang 1/3 dari pasaran doang. Bagaimana Tuhan bekerja tentang ya finansial saya waktu itu gitu. Terus soal promosi tadi, sebenarnya promosi tadi juga bukan terjadi wah tiba-tiba promosi gitu, itu juga ada pergumulannya gitu. Yang promosi itu waktu itu saya itu sudah bergumul selama 1 tahun lah kira-kira. Kok teman-teman saya semua dipromosikan, kenapa saya belum gitu? Ada yang salah kah dengan saya gitu? Apakah Tuhan sudah tidak mau memberikan saya promosi gitu? Jadi saya mulai berpikir sedikit negatif, lumayan kayak kok Tuhan kenapa ya Tuhan, saya sudah berdoa kok, saya kenapa nggak dipromosikan, sedangkan teman-teman saya sudah dipromosikan semua gitu. Jadi saya mulai berpikir apakah memang saya salah tempat, apakah Tuhan sudah nggak bekerja dalam hidup saya gitu. Tapi ini pentingnya sharingnya, saya sharing ke teman-teman core saya lagi gitu. Di saat itu ada teman core yang ingatin saya. Seharusnya saya berubah cara pikirnya, bukan dengan berpikir Tuhan udah gak bekerja lagi, apakah saya menjadi gak percaya diri, apakah saya gak perform, terus apakah perusahaan yang udah gak peduli dengan saya gitu. Seharusnya saya merubah cara pikir saya bahwa Tuhan masih bisa bekerja dalam kondisi apapun itu. Dan setelah itu saya berubah cara pikir saya, dan ini memang saya bersyukur banget teman saya itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan saya, dan akhirnya saya merubah cara pikir saya lebih berpikir optimis, saya lebih berpikir percaya bahwa Tuhan itu bisa menolong saya menaruh pengharapan saya kepada Tuhan, bukan kepada diri saya lagi gitu, bukan kepada perusahaan ini, bukan kepada atasan saya. Dan ya singkat cerita, setelah saya merubah cara pikir saya, di beberapa bulan kemudian saya dapat kabar bahwa kalau saya itu sedang mau diproses untuk dipromosikan gitu. Jadi dan ya setelah prosesnya selesai, itu akhirnya saya dipromosikan. Jadi promosi itu sendiri punya ceritanya sendiri, punya perjalanannya sendiri gitu. Kita bisa bilang kalau kadang-kadang memang masalah itu Tuhan mau kita untuk bersabar, Tuhan mau kita untuk percaya sama Dia. Jadi yang penting itu kita tetap percaya, kita tetap mengandalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan gitu. Nah, dalam ikut core sendiri pun Tuhan tuh banyak memakai core ini untuk membantu saya mengatasi masalah-masalah saya gitu. Jadi contohnya ketika saya punya masalah, mungkin saya nggak cerita sama teman-teman core, tapi ketika mereka menyaksikan tentang kesaksian mereka, masalah mereka, persoalan bagaimana Tuhan menolong mereka, itu seperti menjawab pertanyaan saya. Kadang-kadang Tuhan itu justru mengingatkan saya, menegur saya
melalui kesaksian-kesaksian yang teman-teman core itu ceritakan. Jadi saya dikuatkan lagi, saya diingatkan lagi untuk tetap mengandalkan Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan tuh punya caranya sendiri gitu. Dan cara Tuhan itu selalu seperti yang di firman Tuhan katakan, tidak pernah terpikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, dan tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi itu yang selalu Tuhan ingatkan ke aku gitu, bahwa Tuhan punya caranya sendiri. Dan di dalam ketika saya sudah menjadi core leader pun, itu saya sering mensupport tim saya di core. Terus misalnya mereka sedang punya masalah, saya ingatkan, saya kuatkan, saya doakan, dan seringkali saya memakai kisah hidup saya ya, tentang kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan menolong saya. Dan karena saya mengingatkan mereka, mensupport mereka dengan cerita saya seperti diingatkan lagi sama diri saya sendiri bahwa bagaimana Tuhan bekerja selama ini dalam hidup saya. Jadi saya makin kuat terus itu. Jadi ketika saya mensupport anggota-anggota saya, tanpa sengaja itu juga saya mengingatkan diri saya, mensupport diri saya juga, mengingatkan bahwa Tuhan yang dulu pernah menolong saya dengan cara-cara ini, Tuhan yang sama akan menolong saya di waktu-waktu yang akan datang gitu. Dan di dalam core sendiri pun saya merasa kita punya komunitas, kita punya orang-orang yang mau saling support, mau saling doain, mau saling encourage kita satu sama lain ketika kita punya masalah. Ada yang selalu mendukung, ayo kamu pasti bisa. Ketika kita punya masalah, ada yang mau doain sama-sama. Nah, doa ini sendiri pun saya sangat percaya dengan Matius 18, satu firman yang berkata di Matius 18 ayat 19 ya, dikatakan gini, ketika dua orang sepakat meminta dalam namaku, maka Bapakku yang di surga akan menjawabnya gitu. Nah, jadi tapi saya juga percaya doa kita sebagai orang benar itu, doa itu punya kuasa. Jadi tapi kalau di core itu kan kita doanya 2-3 orang sepakat. Jadi makin besar lagi kuasanya kalau saya percaya. Jadi ini menjadi kesaksian sendiri, karena banyak orang-orang yang didoakan di core itu banyak yang menerima jawabannya. Bahkan saya sendiri kalau saya punya masalah, saya punya pergumulan, saya minta di core didoakan sama anggota-anggota core saya minta didoakan, karena saya seringkali ketika saya minta didoakan, anggota core itu doain semua, itu jawabannya tuh cepat gitu. Entah mungkin misalnya saya pernah mengalami misalnya badan saya sakit-sakit gitu, saya minta didoakan di core, itu dalam 1-2 minggu itu bisa pulih gitu. Padahal sebelumnya saya sudah mencoba berbagai cara untuk olahraga atau apa, masih nggak sembuh-sembuh, tapi ketika didoakan core itu kesembuhan terjadi gitu. Itu bagaimana kita kuasa saling mendoakan di core gitu. Kesimpulannya, jadi setelah kita ikut Tuhan pun bukan berarti masalah itu tidak ada gitu. Masalah itu ada, kekhawatiran ada gitu. Tapi karena ada Tuhan dalam hidup kita, ada Roh Kudus, kita itu bisa merespon dengan lebih baik, merespon dengan lebih penuh kepercayaan kepada Tuhan, dengan tenang, dengan penuh damai sejahtera, sehingga ada masalah pun kita nggak seperti dunia ini yang penuh kekhawatiran gitu. Kita bisa tetap tenang. Dan dengan adanya core sendiri pun kita punya kekuatan di mana kita itu nggak merasa sendiri lagi. Ketika kita menghadapi masalah, kita punya support system, kita punya teman-teman core yang mendoakan kita, memberikan kita semangat, memberikan kita sukacita, sehingga kita nggak sendirian lagi gitu. Jadi dengan ikut core, kita ini tidak akan pernah merasa sendirian, karena kita tahu kalau kita punya saudara-saudara dalam Kristus, dan kita juga di dalam core diingatkan bahwa kita punya Tuhan kita Yesus Kristus. This is my story. What yours?